Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Revali Diarli Zaliandi dari 12 TKJ 1 akan membahas dari pembuatan WiFi voucher dengan Micmon server versi 3. Nah, sebelum itu kita mau tahu sekarang saat ini sudah di suasana RGP berapa ya? Ya, sekarang sudah di suasana RGP 125. Hehehe, maaf ya pribadi. Oke, lanjut. Kita di sini akan membahas dan mempelajari cara membuat WiFi voucher dengan Micmon server versi 3 melalui Winbox. Let's go. Oke, di sini kita sudah menyediakan sebuah tugas praktik kejuruan TKJ tentang troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Tapi bisa dibilang juga pembuatan WiFi voucher dengan Micmon. Lalu di sini juga ada petunjuk umum ya, tinggal dibaca atau di-pause saja video ini. Selanjutnya, pada daftar peralatan ini disesuaikan aja ya buat alat dan bahannya. Di sini alat-alatnya ada laptop client dengan spesifikasi yang telah disesuaikan pada tabel berikut ya. Terus panboardnya bebas mau pakai OS atau Android atau iOS. Lalu ada clipping tool dan kabel tester dengan jumlah satu aja. Berikutnya ada komponen yaitu router. Routernya saya memakai MikroTik HP ya, terserah kalian, tapi harus ada pilihan NTP buat konfigurasi nanti. Selanjutnya ada bahan yaitu kabel UTP, konektor RJ45 dan koneksi internet. Oke. Nah, di sini ada soal atau tugas yang kalian harus kerjakan. Di sini ada skenario sebagai tujuan untuk menguji kompetensi kalian dalam saat pengerjaan troubleshooting. Tapi materi ini kali ini kita hanya mempelajari pembuatan WiFi voucher dengan Micmon ya. Jadi ini hanya sekedar informasi untuk sebelum melakukan tugas-tugas yang ada di dokumen tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada 17 soal ya teman-teman untuk mengerjakan tugas berikut. Soal-soal itu harus diselesaikan semua ya. Tapi kalau ada yang berkendala bagi saya itu mohon maaf ya teman-teman bila ada kendala karena yang hanya tahu aja ya. Sesuai dari perhatian ini di awal video tadi. Jika sudah melihat ke-17 soal yang tertera di dalam tugas dokumen tersebut, kita akan membahas topologinya dulu untuk melakukan pembuatan WiFi voucher dengan Micmon. Oke, saya buka dulu. Dari videonya aku edit. Berikut topologi yang saya bahas. Yang pertama ada ISP misalkan dari provider IndiHome. Tapi saya di sekolah jadi IP-nya adalah 192.168.30.sx sekian /24 yang dikoneksi ke router MikroTik melalui kabel LAN. Lalu ada router MikroTik. Kita sesuaikan untuk membuka kabel ISP di Ether 1 dan Ether 2 sebagai lokal. Terus ada PC atau laptop itu sebagai tempat lokal dari Ether 2 ya, dengan IP-nya 192.168.100.1/25 sesuai di daftar tugas. Dan di situ ada jaringan wireless atau hotspot dengan IP-nya 192.168.200.1/24. Jadi setelah saya bahas dari topologi tersebut, mari kita akan konfigurasi Winbox terlebih dahulu. Harap fokus dari video ini ya teman-teman. Let's go. Pertama, tekan Win plus S untuk pencarian lalu ketik Winbox. Pastikan sudah diinstal ya teman-teman, lalu ketik run aja jika muncul pop-up seperti ini. Jika sudah masuk Winbox tapi belum muncul MAC address-nya, tekan Win plus S dan cari control panel, lalu pergi ke Network and Internet. Pilih Network and Sharing Center dan pilih Change Adapter Settings. Nah, pastikan bahwa Ethernet sudah menyala dan terhubung ya. Di sini saya akan membuktikan bahwa saya memakai kabel LAN eksternal yang menghubungkan ke MikroTik di bawahnya karena kabel LAN-nya terlalu pendek. Perhatikan baik-baik dari port Ether 1 dan Ether 2. Pastikan sudah sesuai dalam video ini ya. Jadi Ether 1 adalah kabel LAN dan Ether 2 adalah kabel UTP ke lokalnya. Setelah itu klik 2 kali pada Ethernet, lalu klik Details. Pastikan bahwa IP-nya otomatis masih default ya. Oke, kita close dulu. Berikutnya klik refresh di Winbox dan pastikan bahwa Wi-Fi-nya off ya. Jadi kita menggunakan Ethernet dan internetnya masih belum diakses atau belum ada internetnya ya, seperti ini. Lalu klik refresh lagi dan pilih MAC address Anda dari MikroTik yang sudah dihubungkan, lalu klik connect. Jika tampilan awalnya masih belum ada yang beres atau tidak seperti dalam video ini, klik system pada menu, lalu pilih reset configuration. Lalu checklist no default configuration dan do not backup untuk tidak ada bekas
yang dipakai orang ya. Lalu klik reset configuration dan klik yes. Setelah menunggu proses reset, klik refresh lalu pilih MAC address Anda lalu klik connect. Alhasil tampilan awalnya harus seperti ini. Jika sudah, pilih menu sistem. Lalu pilih identity. Di sini bebas mau nama apa, misalkan saya mengetik nama sendiri yaitu Revaldi DZ. Lalu apply dan OK. Lalu lihat di pojok kiri atas nama Anda telah diubah. Selanjutnya, pilih menu sistem lagi. Lalu pilih users. Di sini saya masih menggunakan user admin. Untuk lebih aman digunakan untuk konfigurasi di Winbox agar tidak diotak-atik orang lain. Dengan terkaitnya dari judul keamanan jaringan dengan proses pembuatan WiFi voucher Micmode ini, pilih icon tambah biru di kiri atas. Lalu untuk name misalkan saya yaitu Revaldi. Untuk grup pilih full agar bisa dikonfigurasi Winbox sepenuhnya. Untuk password disesuaikan aja misalkan 1234 dan juga 1234. Setelah itu apply dan OK. Kita coba disconnect dulu dari menu session di pojok kiri atas. Lalu pilih MAC address Anda. Karena sudah disetting di user, kita login dengan nama saya yaitu Revaldi. Dengan passwordnya saya 1234. Lalu klik connect. Jika sudah login, kita hapus user admin dengan memilih user admin dan pilih icon minus merah agar kita aman digunakan untuk konfigurasi Mikrotik di Winbox. Sekarang kita akan melakukan soal nomor 4 dan 5 yaitu kita akan setting IP address dan gateway ya. Pastikan bahwa kabel Ether 1 itu adalah kabel LAN dari ISP dan juga kabel Ether 2 dari lokal agar bisa melakukannya melalui DHCP. Pilih menu interface, lalu klik 2 kali pada Ether 1. Dan saya coba ganti namanya untuk lebih jelas yaitu Ether 1 Internet. Lalu klik apply dan OK. Dan juga klik 2 kali pada Ether 2. Dan saya coba ganti namanya yaitu Ether 2 lokal. Lalu klik apply dan OK. Pada bagian WLAN 1, pilih WLAN 1 dan pilih checklist biru untuk mengaktifkan WLAN 1. Lalu klik 2 kali dan ganti namanya menjadi wireless. Lalu klik apply dan OK. Selanjutnya pilih menu IP lalu pilih DHCP client. Lalu pilih ikon tambah. Di bagian interface pilih Ether 1 Internet ya untuk sumber ISP-nya. Lalu klik apply dan OK. Nah, di sekolah IP saya mengacak jadi 30.98/24. Oke, jadi nomor 4 dan 5 saya beri tanda kuning ya karena sudah selesai di setting DHCP. Selanjutnya kita akan melakukan soal nomor 1 untuk mengatur DNS yang telah diberikan ISP. Pilih menu IP lalu pilih DNS. Terkait dari DHCP sebagai dynamic servers. Lalu checklist allow remote request untuk diizinkan sumber DNS-nya. Lalu apply dan OK. Soal nomor 1 selesai ya, jadi saya beri tanda kuning karena sudah setting DNS. Selanjutnya kita akan melakukan soal nomor 2 yaitu mengaktifkan fitur NTP. Pastikan wajib ada di router yang Anda gunakan ya. Fitur NTP berada di menu sistem lalu pilih NTP client. Checklist enabled. Mode terserah unicast atau broadcast. Untuk primary dan secondary NTP server disesuaikan dari video ini ya. Jadi bisa di-post untuk mengetiknya. Sayangnya bagi saya pada mengisi IP tiba-tiba tulisan tersebut berwarna merah karena penyebabnya adalah Ethernet belum memiliki internet. Jadi alhasil memberi peringatan seperti ini. Jadi saya pindahkan dulu ke bawah. Lalu pilih menu sistem lalu pilih clock. Karena masalah NTP jadi tanggal dan waktu masih default seperti ini ya. Tinggal ingatkan aja untuk memilih zona waktu. Jadi ikuti saja dari video ini dan pilih Asia Jakarta. Lalu apply dan OK. Karena ada kendala dari NTP jadi saya beri tanda merah terlebih dahulu untuk solusi. Selanjutnya kita melakukan soal nomor 6 dan 11 dulu untuk solusi agar bisa setting NTP nantinya. Mari kita setting IP address. Untuk itu pilih menu IP lalu pilih addresses. Lalu pilih icon tambah untuk menambah IP.
Untuk addressnya saya isi FP-nya 192.168.100.1/25. Untuk interface Ether 2 lokal, lalu apply dan OK. Lalu pilih icon tambah lagi. Addressnya adalah 192.168.200.1/24 untuk interface wireless. Lalu apply dan OK. Hasil semua IP address pastikan seperti dalam video ini. Oke, soal nomor 6 dan 11 telah dikerjakan. Selanjutnya kita melakukan soal nomor 7 dan 13 untuk membuat DHCP pool sebanyak 99 client untuk lokal dan wireless. Pilih menu IP, lalu pilih DHCP server, lalu pilih DHCP 1. Pertama, saya gunakan interface Ether 2 lokal. Klik next sampai to give out. Ubah angka 126 menjadi 100 karena DHCP pool yang kita butuh sebanyak 99 client, yaitu dari 2 hingga 100. Lalu klik next, lalu klik next sampai selesai dan OK. Pilih DHCP 1 lagi untuk interface wireless. Klik next sampai to give out. Dan ubah angka 254 menjadi 100. Klik next sampai selesai. Lalu OK. Dan pastikan bahwa wireless pertamanya masih merah ya. Oke, soal nomor 7 dan nomor 13 telah dikerjakan. Selanjutnya kita melakukan soal nomor 8 yang kita akan membuat firewall agar IP dari 2 sampai 50 tidak dapat ping ke router. Pilih menu IP dan pilih firewall. Pilih icon tambah di filter rules. Untuk kain pilih input. Pada SRC address sesuaikan di nomor 8 yaitu 192.168.100.2 sampai 50. Pada DST address IP-nya dari Ether 1 Ethernet Anda yaitu 192.168.30.98. Untuk protokol gunakan ICMP. Pada bagian action pilih drop, lalu apply dan OK. Sementara saya beri tanda kuning dulu karena belum melakukan tes. Selanjutnya pada nomor 9 firewallnya IP dari 51 sampai 100 tidak dapat ping ke client wireless. Untuk itu pilih icon tambah di filter rules. Untuk kain pilih input. Pada SLC address sesuaikan di nomor 9 yaitu 192.168.100.51 sampai 100. Pada DST address IP-nya dari wireless yaitu 192.168.200.1. Protokol gunakan ICMP dan actionnya pilih drop, lalu apply dan OK. Alhasil seperti pada video berikut. Sementara juga beri tanda kuning dulu karena belum mengunci IP tersebut. Lalu di nomor 10 kita akan membuat firewall log agar semua log yang tersimpan semuanya berada di disk. Masih di filter rules, pilih tambah lalu kayaknya pilih input aja. Di action, pilih log dengan log prefix tersimpan di disk. Lalu apply dan OK. Setelah membuat filter rules-nya, pilih log pada menu. Sebelumnya di log ini masih tersimpan di memori. Untuk mengubahnya, pilih sistem, lalu pilih login. Di semua topik tersebut, ubah actionnya masing-masing menjadi disk, lalu apply dan OK. Lakukan pada masing-masing topik. Alhasil dari log menjadi tersimpan di disk seperti di pada video berikut ini. Oke, soal nomor 10 telah dikerjakan. Selanjutnya kita coba tes nomor 9 karena kita ingin membuktikan bahwa IP dari 51 sampai 100 apakah sudah tidak bisa diping ke client wireless. Tekan Win plus S lalu cari command prompt. Tinggal klik aja, tidak perlu menjadi administrator. Lalu ketik ipconfig dan enter. Pastikan bahwa pada Ethernet tersebut memakai IP address 192.168.100.1. Jadi kita akan coba ngetes ping ke client wirelessnya dengan mengetik ping 192.168.200.1 lalu enter. Alhasil seperti pada video berikut. Oke, jadi nomor 9 sudah selesai dan beri tanda teks merah aja. Sekarang kita coba tes nomor 8-nya untuk IP dari 2 sampai 50 agar tidak dapat ping ke router. Untuk
Untuk itu, pilih menu IP, lalu pilih DHCP server. Lalu pergi ke menu leases. Klik kanan pada IP tersebut dan pilih Make Static agar bisa mengatur IP tersebut secara manual. Lalu klik 2 kali pada IP tersebut. Dan ganti dari angka 100, misalkan nomor absen saya adalah 31 menjadi 100.31 karena range dari 2 sampai 50 tidak dapat ping ke router. Lalu apply dan OK. Untuk mengupdate IP, pergi ke control panel, lalu shortcutnya berada di view network status and task. Lalu pilih change adapter settings. Disable Ethernet Anda, lalu enable kembali untuk mengupdate dari Ethernet Anda. Setelah itu klik 2 kali pada Ethernet. Setelah itu klik 2 kali pada Ethernet, lalu klik Details. Hasil IP Anda telah diubah seperti pada video berikut. Oke, kita close aja ini dulu. Setelah mengubah IP dari Ethernet, kita akan coba tes IP dari 2 sampai 50 dengan command prompt. Lalu ketik IP dari Ether 1 internet yaitu 30.98. Alhasil seperti pada video berikut. Setelah ping ke router, kita coba ping google.com dulu untuk menguji koneksi internet. Jika seperti pada video ini, jadi belum ada yang kita setting dari Windows-nya. Jadi aku close dulu. Lalu pergi ke menu IP, lalu pilih firewall. Pergi ke menu NAT, lalu pilih tambah. Untuk kain di SRC NAT aja dengan out interface-nya adalah Ether 1 internet, dengan action adalah mask squared. Lalu apply dan OK. Setelah itu kita coba ping google.com lagi. Lihat pada pojok kanan bawah berubah ikonnya menjadi lambang Ethernet yang diartikan sebagai Anda sudah bisa diakses koneksi internet seperti pada video berikut. Karena sudah bisa diakses internet, kita akan lakukan lagi pada soal nomor 2 yang kendala NTP sebelumnya. Untuk itu, pilih menu sistem lalu pilih NTP Client. Aku coba pindah ke tengah dulu. Checklist enable dan ketik pada kolom berikut yang tertera pada video ini. Pastikan bahwa tulisan tersebut tidak berwarna merah lagi dan setelah klik apply akan berubah menjadi IP acak dan OK. Lalu pilih sistem dan pilih clock. Lalu pilih zona waktu Asia Jakarta lagi dan pilih apply dan OK. Masalah telah diselesaikan pada nomor 2 dari merah menjadi kuning. Selanjutnya kita melakukan soal nomor 12 untuk mengubah SSID dari wireless-nya. Pilih menu wireless, lalu klik 2 kali pada wireless. Pergi ke menu wireless, lalu ubah mode tersebut menjadi access point bridge dengan band adalah 2 GHz BGN. Pada SSID disesuaikan pada nomor 12 tadi, misalkan Rivaldi at proxy UKK. Jika sudah, klik apply lalu OK. Oke, soal nomor 12 telah dikerjakan. Nah, untuk soal nomor 14 ini kita butuh tambahan software dari pembuatan 20 akun hotspot melalui Radios. Tapi sebelum melakukannya kita konfigurasi hotspot terlebih dahulu. Pilih menu IP, lalu pilih hotspot, lalu pilih hotspot 1 dengan interface wireless. Terus next hingga DNS name. Pada bagian DNS name ini, isi dengan nama Anda, misalkan Rivaldi, dan harus diberi .net. Lalu untuk user dan pass ini disesuaikan aja, yaitu usernya admin dengan password 1234. Lalu klik next dan OK. Pergi ke menu server profiles. Lalu klik 2 kali pada profile tersebut. Pergi ke login dan buang checklist pada cookie. Lalu pergi ke Radios dan checklist use Radios, lalu apply dan OK. Selanjutnya kita membutuhkan yang namanya Micmon. Bisa juga ketik link di browser Anda pada video berikut untuk mendownload Micmon server versi 3 dengan web server. Jika sudah diekstrak dari file zip Micmon, mohon diikuti dulu dari video berikut. Sebelum itu kita akan atur user dan group terlebih dahulu. Untuk itu pilih menu system, lalu pilih users dan pergi ke menu groups, lalu pilih tambah dengan nama Micmon. Aktifkan keempat policies pada video berikut yaitu write, read, API, dan sensitive. Lalu apply dan OK. Lalu pergi ke users dan tambahkan users dengan nama Micmon dan juga grupnya Micmon yang sudah dibuat dengan password 1234. Lalu apply dan OK. Jika sudah membuat users, pergi ke file download. Lalu klik 2 kali untuk membuka Micmon server. Tunggu, ada yang berkendala lagi di port 80. Untuk solusinya, ikuti video berikut. Tekan Win plus R untuk run dan ketik service.msc seperti pada video berikut, lalu enter.
cari yang namanya World Wide Web Publishing Service, lalu klik 2 kali. Pastikan bahwa startup tipe pilih disable dan servisnya sudah stop, lalu apply dan OK. Tinggal close saja dan pergi ke Micmon server lagi, dan alhasil seharusnya sudah bisa seperti pada video berikut. Lalu klik Open Micmon untuk menuju ke website dari IP Anda. Login dengan user yang telah dibuat, yaitu Micmon dengan password 1234, lalu login. Pilih Add Router. Lalu isi nama sessionnya, misalkan Revalie ID, dengan IP MikroTik adalah wireless, yaitu 200.1. Dengan username disesuaikan, yaitu Micmon, dan passwordnya 1234. Nama hotspotnya adalah misalkan Revalie ID, dengan DNS disesuaikan dari Winbox, yaitu revalie.net. Setelah itu klik Save, lalu klik Ping dan Connect. Setelah itu pilih menu hotspot, lalu pilih user profile dan pilih add profile. Kita akan membuat profile dengan nama misalkan 20 orang. Address poolnya biarkan kosong. Syarat usernya adalah 1, rate limitnya adalah 1/2M. Expired mode-nya pilih remove, add, dan record. Validity-nya di sini kita isi yang telah diberi contoh pada samping kanan, misalkan 2H atau 2 jam. Harganya Rp2.000 dengan jualnya juga Rp2.000. Lalu klik save dan close. Jika sudah seperti begini, pergi ke dashboard. Lalu pilih kotak merah yang namanya generate. Lalu untuk jumlahnya di sini misalkan 25. Untuk server pilih all. User mode-nya pilih username sama dengan password. Untuk nama kepanjangan saya pilih 4 aja biar lebih mudah, dan karakternya saya pilih random yang kapital. Profilnya adalah 20 orang yang telah dibuat. Time limitnya adalah 2H atau 2 jam. Data limitnya misalkan 1000 MB, dan komennya saya beri terima kasih. Lalu pilih generate dan klik print untuk melihat sebuah plat hijau, dan itu adalah WiFi voucher Anda yang telah dibuat 25 voucher seperti pada video berikut. Di sini saya coba disable Ethernetnya dulu untuk memastikan apakah WiFi vouchernya bekerja lancar. Pergi ke menu WiFi dan aktifkan WiFi-nya, lalu cari nama SSID Anda, lalu klik connect. Jika sudah connect seperti ini, Anda akan otomatis dibawa untuk login MikroTik. Untuk user dan pass disamakan aja dari kedua 5 voucher yang telah diberikan tadi. Misalkan saya pilih CP98 dengan passwordnya juga adalah CP98. Lalu klik connect. Jika sudah connect, pastikan bahwa WiFi Anda sudah connect seperti ini. Kita akan menguji tes kecepatan unduh dan unggah melalui fast.com. Alhasil saya mendapatkan 1,2 megabit per second. Lalu kita disconnect WiFi Anda dan nyalakan kembali Ethernet Anda untuk soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, kita coba melakukan tes WiFi voucher melalui smartphone. Ini dia videonya. Tunggu ya. Oke, di sini saya siapkan smartphone kita sendiri, lalu aktifkan WiFi dan cari SSID Anda. Jika sudah connect, klik SSID WiFi tersebut dan akan dibawa ke login MikroTik. Kita coba menggunakan salah satu voucher, yaitu CP98 yang tadi dengan password CP98 juga. Lalu klik connect. Pastikan sudah terhubung seperti video berikut. Lalu kita ke Chrome dan ketik fast.com untuk menguji kecepatan unduh dan unggah. Di sini saya hanya mendapatkan kecepatan 950 kilobit per second, cukup rendah ya. Lalu kita coba lagi melalui aplikasi speed test untuk menguji kecepatan unduh dan unggah. Lalu klik mulai. Di sini saya hanya mendapatkan 1,02 megabit per second unduh.
Lalu di sini saya hanya mendapatkan 6,06 megabit per second unggah. Oke, soal nomor 14 telah dikerjakan dengan Micmon ya. Selanjutnya kita melakukan soal nomor 15 yang dimananya cuma bisa koneksi dari pukul 7 hingga pukul 16. Pergi ke menu IP lalu pilih firewall dan pergi ke menu NAT. Cari dan klik 2 kali pada satu internet yang sudah di masqueran. Setelah itu pergi ke menu ekstra lalu buka menu time. Ubah batas waktu tersebut menjadi dari pukul 7 hingga pukul 16. Lalu apply dan OK. Dikarenakan bagi saya sudah menunjukkan pukul 14.24, kita coba ubah lagi batas waktunya menjadi hingga pukul 14. Lalu apply dan OK. Pastikan berwarna tersebut berwarna merah. Di sini sudah menunjukkan pukul 14.26. Lalu kita pergi ke Chrome, lalu kita coba buka YouTube. Di sini hanya menguji tes koneksi internet melalui internet. Akan tetapi bisa juga Anda telah melakukannya seperti pada video berikut. Kita coba melihat kembali dari internet saya dengan kontrol panel ini dan pastikan bahwa IP-nya masih sama. Kita close. Karena sudah tidak bisa diakses, kita coba disable internetnya saya dulu lalu mengaktifkan WiFi Anda untuk membuktikan bahwa apakah sudah tidak bisa diakses atau masih bisa diakses dalam batas waktu tertentu. Kita coba menggunakan salah satu voucher. Akan tetapi bagi saya malah 70 masih bisa login walaupun sudah mencapai lebih dari batas waktu, dan saya juga tidak tahu solusinya seperti bagaimana. Tapi untuk Anda sepertinya ada yang sudah tidak bisa diakses dan ada yang juga yang masih bisa diakses. Karena aku bisa buka YouTube, berarti ada yang masalah dalam Winbox atau Micmon. Mari kita cari tahu masalahnya dari mana dalam Winbox atau Micmon dan beri komentar Anda pada video di bawah ini. Dikarenakan aku menyerah untuk mencari solusi, ya udah saya akan disconnect WiFi ini dan aktifkan kembali internet saya untuk menuju ke soal berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Oke, jadi saya beri tanda kuning aja dari soal nomor 15 ini. Lanjut ke soal nomor 16 untuk menguji pemblokiran situs. Ini sepertinya hanya berlaku dari Ethernet atau PC-nya saja. Jadi sepertinya juga dari wireless tidak mempengaruhi itu. Lanjut untuk soal nomor 16. Pergi ke menu IP lalu pilih firewall. Di filter rules pilih tambah dengan kain pilih forward. Di advance isi dalam kolom konten tersebut yaitu linux.org. Lalu dengan action pilih drop. Lalu apply dan OK. Setelah itu pergi ke Chrome dan kita coba tes situs linux.org apakah sudah diblokir. Sebagai pemakaian internet, situs tersebut telah berhasil diblokir sesuai dengan alasan pada video ini. Oke, soal nomor 16 telah dikerjakan tetapi sebagai pemakai internet. Lanjut untuk soal nomor 17, seperti masalah soal sebelumnya yang hanya berlaku dengan pemakaian internet. Tetapi untuk wireless beritahu saya dalam komentar ini. Lanjut untuk soal nomor 17. Kita coba cari index of MP3. Di sini hanya sekedar contoh untuk mengunjungi situs berbasis HTTP dan terserah kalian mau situs yang mana jika masih bisa diakses walaupun sudah diblokir. Untuk itu, pilih menu IP lalu pilih firewall. Di filter rules pilih tambah. Kain pilih forward. Lalu kontennya adalah .mp3 dengan action pilih drop lalu apply dan OK. Setelah itu pergi ke Chrome lalu cari index of mp3 dan pilih situs berbasis HTTP. Jika membuka mp3 memuat lama maka artinya sudah berhasil diblokir. Lanjut untuk mkv seperti cara tadi dengan kain forward, kontennya adalah .mkv, action pilih drop lalu apply dan OK. Lalu pergi ke Chrome lagi, lalu cari index of mkv dan pilih situs berbasis HTTP dan klik file mkv manapun. Lah kok ke download? Nah loh, bagi saya ada yang masalah lagi nih. Jika file itu terdownload, maka masih bisa diakses atau gagal blokir. Beritahu saya untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberi komentar di bawah video ini ya. Saya tunggu proses solusinya. Saya langsung aja untuk soal terakhir.
Sementara saya beri tanda kuning aja untuk soal nomor 17. Soal terakhir adalah di nomor 3 dengan cara lain selain dari kedua soal di bawah, yaitu pemblokiran situs dan file menggunakan web proxy dengan CC administrator. Pilih menu IP lalu pilih web proxy. Checklist enable dengan port 8080. CC administrator disesuaikan aja, misalkan revaldi@sekolah.sch.id. Ini ngasal ya, maaf. Lalu checklist check on disk dan klik apply. Pilih akses. Di menu akses pilih tambah. DST portnya adalah 80 dengan DST host misalkan bintang kompas bintang. Dengan action pilih deny. Lalu apply dan OK. Lalu pilih menu IP dan pilih firewall. Pergi ke menu NAT dan pilih tambah. Caranya dipilih DST NAT dengan protokol TCP. DST portnya 80 dengan in interface pilih Ether 2 lokal. Di action pilih redirect. Ini aku pilih redirect, maaf telat, kalau cepat. Lalu untuk portnya di 8080 lalu apply dan OK. Lalu pergi ke Chrome lalu ketik http://kompas.com. Karena menggunakan port 80 dan 8080 berbasis HTTP, maka tampilannya seperti pada video berikut, yaitu forbidden ya. Jadi sudah diblokir. Lanjut untuk pemblokiran file. Pergi ke web proxy lalu pilih akses. Pilih tambah dengan DST port 80. Path-nya bintang.mp3. Dengan action pilih deny. Lalu apply. Klik copy untuk mengganti MP3 menjadi MP4, lalu apply dan copy lagi dari MP4 jadi MKV, lalu apply. Lalu klik OK, OK dan OK. Pergi ke Chrome lagi, misi pertama, cari index of MP3 dan pilih situs berbasis HTTP manapun. Oke, jadi file MP3 berbasis HTTP sudah berhasil ya. Sudah berhasil diblokir. Lanjut misi keduanya ya, yaitu cari index of MP4 dan pilih situs berbasis HTTP manapun. Pilih salah satu file MP4 dan kok masih bisa diakses. Jadi kalian juga masih bisa mengunjungi situs berbasis HTTP lainnya jika situs tersebut masih bisa diakses. Ya udah, aku memilih situs berbasis HTTP yang lainnya, yaitu dari salah satu situs ini. Tinggal klik aja. Lalu pilih salah satu file MP4 dan ya, file tersebut berhasil diblokir. Lanjut misi ke terakhir yaitu misi ketiga, cari index of MKV dan pilih situs berbasis HTTP manapun. Kita coba situs ini lagi yang tadi. Pilih salah satu file MKV. Dan kedengar lagi untuk download. Tenang, aku pilih yang lainnya lagi, misalkan yang ini. Lalu pilih salah satu file MKV dan akhirnya file tersebut diblokir. Jadi itulah jika di situ sebelumnya masih bisa diakses dari file tersebut. Oke, semua soal sudah tuntas dan penuh dengan kekuningan. Jadi segitu saja dari kami tentang pembuatan WiFi voucher dengan Micmon, dan mohon maaf bila ada kesalahan dari setiap soal tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.